Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nampaknya wajah-wajah tua semua ini. Masya Allah, satu orang yang muda, luar biasa generasi. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini kita coba membacakan satu kitab yang bernama Mukhtasar Minhajul Qasidin. Satu di antara sekian bab yang menjelaskan dalam kitab ini adalah bab tentang cara mengetahui kekurangan diri kita. Cara mengetahui kekurangan diri kita. Biasanya mana lebih enak, mengetahui kekurangan diri atau kekurangan orang lain? Lebih enak mengetahui diri sendiri. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, wa'lam anna Allah ta'ala idza arada bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ketahuilah kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah berikan kepada hamba itu kemampuan untuk mengenal kekurangan dirinya. Jadi kalau ada motivasi pada diri kita untuk mencari kelemahan diri kita, ini petanda Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Faman kanat lahu basiratun lam takhfa alaihi uyubuhu. Siapa yang sudah punya ilmu itu, memiliki kemampuan untuk mengenal, ada basirah pada dirinya, tentu tidak akan samar terhadap kekurangan dirinya itu. Wa idza arafal uyuba amkanahul ilaj. Apabila orang itu sudah tahu aib dirinya, kekurangan dirinya, maka akan ada kemungkinan dia berobat. Kalau kita tidak tahu diri kita sakit, tidak mungkin kita berobat. Orang gila itu kalau ditanya dia gila, nggak pernah dia bilang saya gila. Dia merasa dirinya normal. Demikian juga orang punya kekurangan diri, kalau dia tidak tahu dirinya ada kekurangan di sini penyakit hati maksudnya, seperti sombong, bakhil, merasa diri lebih dari yang lain. Ini penyakit hati, kekurangan diri namanya. Kalau seseorang sudah tahu ada penyakit itu pada dirinya, akan berkemungkinan dia berobat. Tapi kalau dia tidak tahu, dia akan bertahan terus dengan kekurangan itu. Walakin aktsarun nasi jahiluna bi'uyubihim. Akan tetapi kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kebanyakan orang lain atau kebanyakan manusia itu tidak tahu tentang kekurangan diri mereka. Ini kebanyakan kata beliau. Kebanyakan dari manusia tidak tahu kekurangan diri mereka. Yara ahaduhumul qadha fi aini akhihi wala yaral jaz'a fi ainihi. Kalau terjemahan bahasa yang biasa kita dengar, seseorang itu dia melihat kuman di seberang sungai tetapi tidak melihat gajah di pelupuk mata. Begini kondisi kebanyakan orang, kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Paling mudah itu melihat kekurangan orang lain, tetapi sangat sedikit waktunya digunakan untuk mengkoreksi kekurangan dirinya sendiri. Faman aradal wuqufa ala aibi nafsihi, maka barang siapa yang ingin berdiri sejenak untuk mengetahui kekurangan dirinya, falahu fi dzalika arba'u turuqin, maka ada 4 cara. Salah satu dari 4 ini bisa kita gunakan nanti untuk mendeteksi apakah kita ini punya kekurangan atau sama sekali tidak ada kekurangan, sempurna sudah. Kita bisa lihat dari 4 cara ini.
Cara pertama adalah an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi'uyubin nafsi. Hendaknya seseorang itu duduk bermajelis di hadapan seorang syekh, seorang guru spiritual lah istilahnya, yang model guru ini dia paham tentang kekurangan jiwa, kekurangan diri kita. Yu'arrifu uyuba nafsihi wa turuqa ilajiha. Dia modelnya guru ini, dia bisa menjelaskan tentang kekurangan diri kita dan juga bisa memberikan terapi obatnya. Tidak cukup sekedar menjelaskan ini kelemahannya, ini A, B, C, tapi apa terapinya Ustadz? Tidak tahu, saya juga punya penyakit itu. Kita tidak butuh guru seperti itu. Kita ingin seorang yang mengerti tentang ilmu penyakit hati, lalu dia bisa berikan alat untuk mengobati penyakit tersebut, obatnya. Wa hadza qad azza fi hadza zamani wujudu. Model seperti ini, kata penulis kitab ini, kata Ibnu Qudamah, model guru yang memiliki kriteria seperti ini sangat langka di zaman kami. Jadi di zaman Ibnu Qudamah itu sebenarnya ulama masih banyak, tetapi model guru seperti ini kata beliau sudah langka. Seorang ustaz, seorang syekh, seorang ulama yang mengerti tentang ilmu hati, yang paham penyakit-penyakit hati dan juga bisa memberikan terapinya, itu sangat jarang di zamannya. Pada hadis itu para ulama masih banyak. Kira-kira bagaimana kalau di zaman kita sekarang? Mungkin lebih langka lagi, lebih langka lagi. Nanti kalau kita ingin cari guru, ternyata gurunya lebih banyak sakit hatinya, lebih banyak penyakitnya daripada muridnya. Nah, ini cara pertama. Kalau seandainya ini cara pertama tidak ada, kita cari sekota Banda Aceh tidak lagi ada orangnya, yang ada sesama ustadz pun bentrok, sesama ustadz pun saling hasad, saling iri, saling membanggakan diri. Ini tentu penyakit. Maka cara kedua untuk bisa kita mengetahui kekurangan diri adalah an yatluba shadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Hendaknya ia mencari seorang teman yang jujur, memahami tentang penyakit hati dan juga orangnya memiliki ilmu agama, mutadayyinan. Ini bagaimana modelnya teman yang jujur ini? Wa yunassibuhu raqiban ala nafsihi liyunabbihahu 'alal makruhi min akhlaqihi wa af'alihi. Model teman yang jujur ini adalah dia selalu memonitor kita. Dia mau melihat-lihat kita selalu. Ketika dia lihat kita dalam keadaan keliru, baik secara akhlak, secara perbuatan, maka dia tidak segan-segan langsung mengingatkan kita. Itulah teman yang jujur. Dia lihat misalkan ada satu kelemahan kita, yaitu sering terlambat sholat jamaah misalnya. Ini kelemahan. Dia datang, dia ingatkan, saudaraku, ada satu kelemahan saudara, ada satu kelemahan bapak, yaitu sering sekali masbuk dalam sholat jamaah. Kira-kira kalau ada sahabat kita seperti ini, kita senang atau kita tidak suka? Semestinya kita suka, karena sudah jarang sekali sahabat yang seperti ini. Tadi malam saya sedang duduk-duduk dengan beberapa orang tua di Long Raya, pas di depan Indah Store. Dan Long Raya itu di sampingnya ada kedai kopi, di depannya juga ada kedai kopi. Di samping kedai kopi depan itu ada baru dibuat iklan, baru saja tadi sore kemarin kata orang itu. Gambar seorang wanita yang lumayan besar tapi tidak pakai jilbab. Dan itu baru pertama di Long Raya, iklan untuk jualan. Saya dengan beberapa anak orang tua, si tua-tua yang ada di sini lah, saya paling muda saya. Kami masak mie di situ di depan toko. Sebelumnya beberapa minggu lalu sudah ada juga, tetapi Allah takdirkan datang angin, hancur. Alhamdulillah
Pas malam pertama saya lihat di situ, saya sudah nggak enak hati. Besoknya Allah takdirkan itu rusak sehingga dimasukkan oleh teman bapak-bapak tadi di grup WA, sudah rusak katanya. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah. Tadi malam baru saya lihat lagi, ternyata kemarin sore dipasang gambar wanita tidak pakai jilbab. Yang pakai jilbab itu mungkin lain perasaannya. Ini sudah tidak pakai jilbab. Akhirnya karena saya paling muda, saya coba memberanikan diri menyeberang ke tempat tersebut. Lalu saya datangi pemiliknya, saya mengatakan, Pak, tidak cocok dipajang gambar wanita di situ, apalagi tidak pakai jilbab. Mohon untuk disterilkan, apakah ditutup wajahnya ataupun dibuka kembali. Ya, mudah-mudahan bisa disampaikan. Kenapa demikian? Kenapa mesti ini bentuk kasih sayang kita kepada orang itu, bentuk kasih sayang kita. Karena kalau itu terus berlanjut, setiap orang yang memandang aurat itu dia kena dosanya. Dari sekian banyak orang yang lewat-lewat, saya tidak tahu apakah ada sebelum saya orang yang mengingatkan atau tidak ada, saya tidak tahu. Ketika saya tanya Pak Kadus dengan mantan Kadus di situ, beliau menjawab tidak ada. Itu dilewati, dilihat nyata sekali. Dan baru pertama di Long Raya ada iklan gambar wanita tidak pakai jilbab besar. Nah, saya coba memberanikan diri tadi malam. Saya datang, alhamdulillah disambut dengan baik. Mudah-mudahan mohon doa kita sama-sama agar Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati pemiliknya untuk bisa mencabut, karena itu dosa yang terus-menerus akan didapatkan oleh pemilik tersebut. Dan juga saya tadi malam mengatakan kepada Pak Kadus, seandainya Pak Kadus masih juga tetap berdirikan, tidak diturunkan, bagaimana kira-kira? Kita sama-sama Ustaz, alhamdulillah sudah ada kekuatan. Karena kalau sudah mulai satu kesalahan dan tidak dicegah, dia akan berlanjut terus. Dan bentuk sahabat yang benar, yang jujur itu dia tidak membiarkan sahabatnya dalam keadaan berbuat kesalahan. Bentuk jujurnya dalam persahabatan. Dan kita butuh sahabat yang jujur ini. Kita tidak butuh sahabat yang bermuka dua. Ada di depan kita dia baik, padahal dia ingin terus menjerumuskan kita dalam kesalahan. Wa qad kana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin. Umar bin Khattab itu pernah berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjukkan kekurangan kami. Itu beliau. Kalau ada sahabat, ada teman beliau yang mengingatkan, ini kelemahanmu wahai Amirul Mukminin, ini kekuranganmu wahai Amirul Mukminin, beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah rahmati orang seperti itu. Kalau ada orang datang kepada kita, kira-kira mengatakan seperti, mengingatkan kita tadi, Pak, ada satu kelemahan Bapak. Apa itu? Kalau dalam rapat musyawarah Bapak selalu ingin didengarkan suaranya, ingin selalu diterima masukannya. Itu kekurangan atau kelebihan, ibu-ibu? Kekurangan atau kelebihan itu? Kita ngotot dengan pendapat kita. Kekurangan itu. Ketika diingatkan, apa respon kita? Ya Allah, rahmatilah orang ini yang telah mengingatkan saya, yang telah menyampaikan kepada saya tentang kekurangan diri saya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak sekedar berdoa, Umar sampai bertanya kepada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ketika Salman bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tanya apa kekurangan beliau selama jadi pemimpin. Nah, ini luar biasa ini. Apa kekurangan kekurangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah? Salman sahabat yang tidak basa-basi, sahabat yang tidak takut menyampaikan kebenaran walaupun resikonya dimutasi. Nah, ini sahabat seperti ini kita butuh.
Kata Salman langsung mengatakan ada dua kelemahan Amirul Mukminin. Satu, sami'tu annaka jama'ta baina idamaini ala ma'idatin. Aku mendengar bahwa sesungguhnya engkau menggabungkan di antara dua lauk pauk dalam satu hidangan. Kalau dalam pandangan Salman Al-Farisi, seorang pemimpin itu makannya satu lauk saja, jangan dua. Kalau itu kelemahan, kekurangan itu. Mungkin ada rakyat yang belum makan, kita makan dua lauk. Ini kelemahan. Satu lagi, wa anna laka hullataini, bahwa sesungguhnya engkau, aku dengar, memiliki dua pakaian. Hullatan bil laili wa hullatan bin nahar, pakaian untuk malam dan pakaian untuk siang. Saya dengar seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Ini kelemahan. Mungkin ada rakyat yang tidak punya pakaian. Lalu bagaimana respon Umar? Ya, ini luar biasa ini. Seorang Umar Amirul Mukminin, khalifah, presiden dunia umat Islam, beliau mengatakan, hal balaghaka ghairu hadza, adakah yang sampai kepadamu selain kekurangan ini? Qala la. Salman mengatakan tidak ada lagi, cuma dua saja. Luar biasa juga ini pemimpinnya. Qala, berkata Umar, amma hadza faqad kafaituhuma, kalau begitu aku akan tinggalkan. Makan satu kali makan itu satu lauk saja, dan pakaian satu pakaian saja. Apakah pakaian malam atau pakaian siang. Begitulah ternyata seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi keimanannya, semakin mudah menerima masukan, semakin senang menerima pemberitahuan dari orang. Sebaliknya, semakin lemah iman kita, semakin tidak siap untuk diberikan masukan. Jadi sangat berpengaruh dengan keimanan itu. Satu hari lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat yang dikenal dengan sahabat rahasia. Banyak rahasia tentang orang-orang munafik diketahui oleh Hudzaifah yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Disebut dengan sahabat rahasia Nabi, Hudzaifah bin Yaman. Satu hari Umar mengatakan kepada Hudzaifah, hal ana minal munafiqin, apakah aku termasuk daftar nama orang munafik? Masya Allah. Coba itu, seorang Umar yang telah dijamin masuk surga, khalifah kedua, mertua Rasulullah SAW, masih takut bahwa dirinya masuk golongan orang munafik itu, masih takut. Bagaimana dengan kita kira-kira? Tentunya harus lebih takut. Walaupun tidak dicatat nama kita, tapi ketakutan kita masuk golongan itu harus ada. Jangan-jangan masuk nama saya ke sini. Dan orang munafik itu disebutkan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Sangat dahsyat. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah, karena semakin tinggi iman seseorang, semakin merasa dirinya itu banyak kekurangan. Semakin lemah keimanan kita, maka semakin merasa diri kita sudah sempurna. Sama dengan orang membaca. Orang banyak membaca, dia akan merasa banyak kekurangannya. Orang yang tidak mau membaca merasa cukup dengan bahkan lebih menurut dia. Semakin banyak kita baca, semakin akan terasa kurang jadi kita. Kemudian waqad kana al-ulama yuhibbuna man yunabbih wa qad kana as-salaf yuhibbuna man yunabbihahum ala uyubihim. Kata Ibnu Qudamah, dulu ulama-ulama itu sangatlah suka ada orang lain yang mengingatkan tentang kekurangan diri mereka. Wa nahnu al-ana fil ghalibi abghadun nasi ilaina man yu'arrifuna uyubana. Sementara kita sekarang, kata beliau, kebanyakan marah kalau ada orang menyampaikan kekurangan diri kita. Ini kalau jamaah sekalian, kalau kita pergi ke dokter untuk check up, itu biasa disebutkan yang baik-baik atau yang buruk. Kita pergi ke dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Tolong periksa saya. Diperiksa. Lalu disebutkan dah, Bapak Ibu sakitnya kolesterol, sakitnya gula, sakitnya apalagi, macam-macam disebutkan. Ada yang marah sama dokter? Hai dokter, kenapa sebut-sebutkan kekurangan saya?
Jangan sebutkan, biar saja ada kekurangan di situ. Tidak. Sebaliknya kita lakukan. Kita tanya lagi dokternya, dokter berapa bayar? Kita tanya lagi. Setelah disebutkan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita tanya berapa harganya. Itu kekurangan pada jasad, dan resiko tertingginya hanya mati. Bagaimana kalau itu adalah kekurangan pada perilaku kita, kekurangan pada hati kita, penyakit, sombong, angkuh dan seterusnya. Resikonya bukan mati saja, tapi resikonya neraka. Jika ada orang yang mengingatkan kelemahan kita, mana lebih pantas untuk kita bayar mahal? Apakah dokter tadi yang mengingatkan hanya sekedar sakit fisik, atau orang yang mengingatkan masalah hati kita yang akibatnya nanti neraka? Tentu kita lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kelemahan hati kita. Contoh lain, Allah takdirkan seseorang sedang berjalan. Begitu berjalan, lalu di bajunya, di bagian belakang ada kalajengking. Diingatkan oleh orang yang melihat, Pak, Bu, ada kalajengking di baju. Apa kita lakukan? Biar saja. Kalau ada orang seperti itu mengatakan orangnya patut dibawa ke rumah sakit jiwa, pasti kita akan bergegas untuk apakah membunuh kalajengking itu, karena kita takut akan disakiti olehnya. Kita akan berupaya untuk melepaskannya. Itu resiko paling tingginya hanya mati. Itu paling tinggi resikonya, mati. Kalau kalajengking kita begitu semangat untuk menghilangkannya agar tidak menyengat kita, bagaimana kalau penyakit tadi, penyakit sombong, penyakit hasad, iri, dengki, ini lebih dahsyat resikonya. Ketika ada orang mengingatkan kita, maka kita harus lebih banyak berterima kasih dibandingkan dengan kalajengking yang diingatkan oleh sahabat kita tadi. Begitulah orang-orang soleh dahulu, ulama-ulama kita dahulu sangat senang diingatkan dengan kekurangannya. Kalau seandainya Ibnu Qudamah tadi mengatakan di zaman mereka kebanyakan orang tidak suka, maka kita jangan termasuk orang yang tidak suka diingatkan kekurangan tersebut. Apalagi kalau yang mengingatkan itu mungkin orang di bawah kita levelnya, seperti anak kita. Perlu kita jujur itu, bertanya kepada anak-anak, nak, selama bapak, selama ibu menjadi orang tua kamu, apa kekurangan bapak dan ibu? Tapi waktu nanyanya jangan melotot. Kalau melotot dia nggak sampaikan nanti itu. Saya tanya, anak saya 2, satu kelas 4 SD, satu kelas 1 SMP. Saya suruh dua-dua tuliskan kelebihan dan kelemahan abah dan umi. Ditulis. Yang kecil ini, anak yang kecil yang kelas 4 SD, waktu itu masih kelas 2 kalau tidak salah. Tulisan dia yang membuat saya merasa sangat bersalah selama ini. Ada ditulis kelemahan abah terlalu sering keluar rumah, terlalu sering berdakwah keluar. Ternyata selama ini saya merasa ini adalah dakwah, ibadah. Ternyata ada orang di rumah kita yang terdekat kita tersakiti hatinya tanpa kita sadari, maka perlu kita bertanya. Syaratnya tadi ketika bertanya dengan anak-anak, mata kita jangan melotot. Tulis ya kekurangan abahnya ya, nggak keluar itu. Teman yang jujur, orang yang jujur, dia akan sampaikan apa adanya. Contoh lain untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, seandainya kita akan tampil di depan khalayak, kemudian Allah takdirkan ada sisa nasi di jenggot. Sebelum tampil ada ini resiko untuk kaum laki-laki yang berjenggot. Kalau makan kadang-kadang kan ada singgah di situ. Orang Arab itu ada istilahnya al-ghazalu fil bustan. Kalau dia melihat ada sesuatu di apakah di jenggotnya atau di mana,
temannya itu langsung mengeluarkan kata-kata al-ghazalu fil bustan, ada rusa di kebun binatang. Itu bahasa kinayahnya. Orang langsung akan sadar. Kalau kita di Banda Aceh nggak ada kayaknya. Biasanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu melihat tadi sebelum saya duduk di sini, melihat ada sebutir nasi di jenggot saya, apa yang bapak ibu lakukan? Apakah mendiamkannya sampai selesai pengajian, pemandangan tidak enak ini akan dilihat? Atau kita mengatakan memang berat, ada sesuatu berat, kita yang mana kita pilih? Membiarkan saya dalam keadaan dipandang tidak enak ini, atau kita memberanikan diri untuk menyampaikan walaupun itu berat? Mana kita pilih? Kenapa diam semuanya? Teman yang jujur itu dia akan sampaikan. Kasihan dia ini, kalau dibiarkan sepanjang pengajian akan dilihatlah pemandangan tidak enak itu. Itu teman yang jujur. Tapi teman yang tidak jujur, dia biarkan kita dalam keadaan tidak enak dipandang. Demikianlah kalau ada orang mengingatkan kita tentang kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, maka kita ucapkan terima kasih banyak, bahkan bila perlu kita berikan hadiah terbaik karena telah mengingatkan tentang kelemahan diri kita. Kalau cara kedua ini sudah tidak ada lagi, tidak ada teman yang jujur, semuanya basa-basi. Tadi yang pertama, mencari guru yang paham tentang ilmu ini, paham tentang masalah hati, lalu bisa berikan terapinya. Yang kedua, mencari teman yang jujur. Kalau teman jujur pun tidak ada lagi. Di Banda Aceh kita cari tidak ada, Aceh Besar kita cari tidak ada, sampai ke Pidi, Pijai, Birun sana tidak ada lagi, semua orang tidak ada lagi. Misalnya ada cara ketiga yang paling mudah untuk mengetahui kelemahan diri kita, yaitu an yastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi. Mencari kekurangan diri, mengetahui kekurangan diri kita melalui lidah atau lisan orang yang tidak suka dengan kita. Dari cara yang ketiga ini mana paling mudah? Mencari guru, mencari teman yang jujur, atau mendengarkan kekurangan diri kita dari orang yang tidak suka dengan kita. Paling mudah nomor 3. Kenapa demikian? Fa inna aina sukhti tubdil masawiyah. Karena pandangan kebencian itu menampakkan sisi kelemahan. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, maka akan terbongkarlah kekurangan-kekurangan diri kita. Kalau sudah dibongkar, tidak usah marah, itu gratis. Kalau kita pergi ke dokter tadi bayar, ini gratis, catat saja. Misalnya orang itu mengatakan Muhammad Hatta itu bodoh orangnya, saya catat, tidak usah marah, saya nggak marah. Muhammad Hatta itu tidak bisa baca kitab gundul misalnya, tidak, saya nggak marah. Muhammad Hatta itu sombong orangnya, Muhammad Hatta itu bakhil, saya catat. Kalau ada yang dia ucapkan, saya harus berubah. Kalau tidak ada, maka anjing menggonggong, kapilah berlalu, selesai. Karena tidak ada pengaruh ucapan seseorang itu terhadap diri kita. Kamu bodoh katanya kepada kita, nggak akan menjadi bodoh jika Allah tidak takdirkan bodoh. Tidak usah marah kita. Dia sudah jujur menyampaikan apa adanya tentang diri kita, alhamdulillah, dan itu gratis. Dan jangan berharap akan nampak sisi kelemahan kita dari orang yang suka dengan kita. Jangan berharap, nggak akan nampak itu. Suami misalnya bertanya ke istrinya, Umi, selama kita berumah tangga apa kekurangan Abi? Dijawab oleh istrinya, tidak ada bang, tidak ada Abi. Abi pokoknya Arjuna di dunia ini. Coba kalau sudah cerai, nampak semua kelemahan itu. Maka untuk mengetahui kelemahan diri kita sangat gampang, sangat mudah ditemukan dari orang yang tidak suka dengan kita. Kita cari siapa kira-kira di kampung ini yang tidak suka dengan kita. Dengarkan apa ucapannya tentang kita. Kalau ada yang buruk, catat. Yang baiknya tidak usah catat. Yang buruk catat. Jika ada memang yang disampaikan itu pada diri kita, kita berupaya untuk meninggalkan. Jika tidak ada, maka tidak perlu kita balas, tidak perlu kita ambil pusing. Karena kalau kita pusing dengan penilaian orang, maka hidup kita akan ditentukan oleh orang lain. Lalu yang terakhir, seandainya yang ketiga juga tidak ada,
Sudah kita cari-cari di kampung ini siapakah orang yang tidak suka dengan kita, ternyata tidak ada, semua orang suka. Kita cari juga di kampung tetangga, tidak ada, semua orang suka. Cari juga di kampung Kota Banda Aceh, tidak ada orang, semuanya senang dengan kita, berarti nggak dapat. Cara keempat adalah an yukhaliqan nas, banyaklah bergaul dengan orang. Kenapa demikian? Fakullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuhu. Setiap yang kita lihat sesuatu tercela dari orang yang kita bergaul dengannya, maka kita berupaya untuk meninggalkan yang tercela itu. Karena terkadang sedang jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita tentang kelemahan diri kita itu melalui orang lain. Misalnya kita punya sifat sombong, Allah utus orang yang memiliki sifat yang sama berhadapan dengan kita agar kita sadar punya sifat seperti itu tidak enak. Ini namanya belajar dari orang lain. Allah utus orang lain untuk mengingatkan kita. Allah utus anak yang durhaka kepada kita misalnya karena kita juga pernah durhaka kepada orang tua, sebagai pelajaran kepada kita. Maka semakin kita banyak bergaul dengan orang lain, semakin kita akan ketahui mana sisi lemah, mana sisi kekurangan. Sebagai contoh, ada dua orang guru. Satu orang guru ini disukai oleh murid-muridnya, yang satu lagi dibenci oleh murid-muridnya. Kenapa yang satu disukai? Karena setiap masuk sekolah, bukan PR yang ditanya dulu, dibagi permen anak-anak SD misalnya. Sementara guru yang kedua ini dibenci oleh muridnya karena yang pertama masuk ke kelas itu bukan kakinya tapi tongkat kayu. PR mana? Kenapa dia? Kenapa? Yang satu disukai, yang satu dibenci. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Contoh lain, ada satu ustadz disukai, satu ustadz tidak disukai. Kenapa? Yang satu ustadz ini disukai, dia pengertian karena sudah ngantuk jamaahnya, dia cepat tutup selesai pengajian. Yang satu ini enggak ngerti-ngerti, sudah ngantuk-ngantuk jamaahnya, dia tetap semangat menyampaikan. Karena itu kita padai pengajian kita pagi ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kita diskusikan, ada yang kita bagi-bagi lagi kepada jamaah, kita persilahkan. Tafadhal. Cukup. Tadi sebelum subuh berharapnya ini semoga pengajian yang gak jadi karena hujan. Ternyata jadi. Nah, cukup ya. Barakallahu fikum. Kita ulang. Ada 4 cara kita bisa pilih salah satunya untuk mengenali kekurangan diri kita. Yang pertama, mencari guru, syekh yang paham tentang masalah hati ini. Yang kedua, mencari teman yang jujur. Yang ketiga, melalui lisan orang yang tidak suka dengan kita. Lalu yang terakhir adalah bergaullah dengan manusia, dengannya kita bisa mengetahui mana sisi-sisi kelemahan. Jika itu kelemahan, berupayalah kita untuk menjauhnya. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.